Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Ilham Taufikur Rahman dari kelompok 6 KKN tematik COVID-19 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya belajar pada anak. Selamat menonton! COVID-19 sudah genap setahun menjangkiti muka bumi ini. Semua orang dituntut untuk membatasi aktivitasnya di luar rumah dan bersifat berkerumun dengan orang banyak. Beberapa aktivitas berubah drastis penerapannya di masa pandemi ini. Salah satunya di bidang pendidikan. Siswa dan guru tidak bisa melakukan tatap muka di kelas karena dikhawatirkan akan menjadi klaster-klaster baru dari COVID-19. Akibatnya, interaksi siswa-siswa di kelas dan juga interaksi siswa dengan guru tidak berjalan seperti biasanya. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud memerintahkan untuk seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah. Mayoritas pembelajaran dari rumah ini menggunakan daring atau biasa disebut online. Banyak cara dan aplikasi yang digunakan oleh guru untuk menyiasati pembelajaran daring ini. Dari mulai membuat WhatsApp group, melakukan Zoom meeting atau Google Meeting, menggunakan Google Form, dan yang lainnya. Namun, tidak sedikit orang tua yang kesulitan mengawasi dan membimbing anaknya belajar dari rumah. Karena peristiwa ini baru terjadi pertama kali selama hidupnya. Sehingga para orang tua merasa kaget akan pembelajaran yang seperti ini. Masalah yang sering dihadapi siswa ketika belajar dari rumah atau belajar daring antara lain 1. Mudah bosan. 2. Mata sering sakit. 3. Materi pembelajaran jadi sulit dipahami karena tidak berinteraksi secara langsung dengan guru. 4. Rasa kantuk yang cepat melanda karena suasana di rumah. Orang tua tentunya tidak ingin faktor-faktor tersebut mengganggu anak dalam belajar yang mengakibatkan anaknya tertinggal dalam pelajaran. Tetapi orang tua seringkali salah dalam mentreatment atau menangani anaknya yang mengakibatkan anak kehilangan semangat dalam belajar atau biasa disebut hilangnya mood belajar anak. Dalam hal ini, orang tua harus mengetahui kecenderungan dari gaya belajar anak agar orang tua dapat membimbing anaknya dengan efektif dan efisien sehingga anak bisa belajar dengan semangat. Bermacam-macam gaya belajar pada anak, antara lain 1. Gaya belajar auditori. 2. Gaya belajar visual. 3. Gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan 3 gaya belajar pada anak agar orang tua dapat menerapkannya pada anak-anaknya. Marilah kita simak. Gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah kecenderungan belajar seseorang yang dominan menggunakan pendengarannya. Orang dengan tipe auditori tidak masalah dengan tampilan visual saat belajar. Yang terpenting adalah
bagaimana mata pelajaran tersebut dapat didengarkan. Adapun gaya belajar auditori mempunyai ciri-ciri pada anak antara lain: 1. Mudah ingat dari apa yang didengarnya. 2. Tidak bisa belajar dalam suasana berisik atau ribut. 3. Senang dibacakan atau didengarkan. 4. Lebih suka menuliskan kembali sesuatu yang ia dapat, senang membaca dengan suara keras dan pandai bercerita. 5. Bisa mengulangi apa yang didengarnya, baik nada, irama, dan lain-lainnya. 6. Lebih suka humor lisan ketimbang humor di dalam buku. 7. Senang berdiskusi, berbicara, atau menjelaskan panjang lebar. Dan yang ke-8, menyenangi seni musik. Di dalam gaya belajar auditori ini, orang tua dapat membimbing anak-anaknya dengan cara: 1. Membacakan materi yang anak pelajari. 2. Memberikan media pembelajaran berupa audiobook atau sejenisnya. 3. Melakukan diskusi dengan anaknya terkait materi pelajaran yang ia dapat. 4. Menyelingi waktu belajar anak dengan menyetel musik atau suara-suara lain yang menenteramkan hati anak. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah kecenderungan belajar seseorang dengan menggunakan penglihatannya atau apa yang dia lihat. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara langsung untuk lebih mudah dimengerti dan dipahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti perpaduan warna. Ciri-ciri dari gaya belajar visual pada anak atau peserta didik antara lain: 1. Lebih mudah ingat dengan cara melihat. 2. Tidak terganggu oleh suara ribut pada saat belajar. 3. Lebih suka membaca. 4. Lebih suka mendemonstrasikan sesuatu daripada menjelaskannya. 5. Mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. 6. Tertarik pada seni seperti lukis, pahat, gambar, dan visual lainnya. 7. Sering lupa jika harus menyampaikan pesan secara verbal kepada orang lain. Dalam hal ini, orang tua dapat membimbing dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Membimbing anak dengan menulis di papan tulis. 2. Membimbing anak dengan metode presentasi di PowerPoint laptop. 3. Jika ada pelajaran yang berkaitan dengan alam, dapat membawa contoh-contoh benda alamnya seperti daun, batang pohon, akar pohon, api, air, dan benda-benda lainnya. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah kecenderungan seseorang yang gemar menggunakan pergerakan atau bergerak dalam belajar. Biasanya, orang dengan tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu
tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga mempraktikannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari, akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik pada anak antara lain: 1. Lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. 2. Menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan secara fisik. 3. Ketika membaca sesuatu, mereka menunjuk kata-kata dengan jari tangan. 4. Kalau menghafal sesuatu dengan cara berjalan atau melihatnya secara langsung. 5. Belajar melalui praktik langsung atau dengan memanipulasinya. 6. Banyak bergerak secara fisik dan punya perkembangan otot yang baik. 7. Menanggapi perhatian dengan fisiknya, dengan gerakan tubuh. Dalam hal ini, para orang tua dapat membimbing anak-anaknya dengan cara sebagai berikut. 1. Ketika mendapatkan materi pembelajaran, materi tersebut dapat dipraktikkan langsung oleh orang tua dan anaknya. 2. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan. 3. Melakukan eksperimen dari apa yang telah diberikan. 4. Jikalau memungkinkan, belajarnya bisa langsung datang ke tempat yang terdapat pada materi pembelajaran, seperti tempat sejarah atau belajar di alam dan lainnya. Oke, cukup sekian video tentang gaya belajar. Semoga bermanfaat ya untuk orang tua dan anak. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan tetaplah sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.